Senang sekali menyambut Yang Mulia Perdana Menteri Persemakmuran Australia. Dia kerja sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bertahun-tahun yang lalu. Australia ada di sana pada awalnya, dan kami di sini hari ini. Karena kami terus percaya bahwa perbedaan dapat diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati. Karena kami percaya bahwa tatanan berbasis aturan internasional sangat penting untuk stabilitas global, keamanan, dan kemakmuran. Karena kami tahu bahwa Anda tidak dapat memiliki kemakmuran tanpa perdamaian. Dunia saat ini kompleks dan diperebutkan. Banyak yang secara fatal melihat dunia yang terpolarisasi, di mana negara merasa terdorong untuk membuat pilihan biner. Australia akan terus menolak. Australia akan terus berusaha untuk secara jujur mempertahankan aliansi besar dan kemitraan komprehensif kita dalam perbaikan yang baik. Dari teman kami yang hebat dan kuat hingga tetangga keluarga pulau kami yang terlebih kecil. Mendekati hari jadinya yang ke-75 tahun depan, PBB harus melakukan reformasi dan berevolusi untuk merespons secara efektif tantangan abad ke-21. Dan untuk memenuhi mandat intinya, PBB harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang selalu menjadi dasar bagi upaya dan keberhasilan PBB. Penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, menghormati kedaulatan dan kemerdekaan semua negara. Pasar terbuka yang memfasilitasi arus bebas perdagangan dan modal serta ide. Kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berekspresi, menghormati hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi dan penganiayaan yang merugikan berdasarkan disabilitas, gender, agama, seksualitas, usia, ras, atau etnis. Ini adalah nilai-nilai demokrasi liberal yang menopang PBB pada awal pendiriannya. Ini adalah nilai-nilai Australia. Kami percaya bahwa nilai-nilai itu harus tetap menjadi prinsip dan nilai-nilai paduan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa di masa depan. Jalur alternatif Lois Cordon denominator umum, transaksionalisme, dan relativisme adalah jalan buntu. PBB adalah penjaga utama tatanan berbasis aturan. Ini juga merupakan penjaga mekanisme untuk dialog dan adjudikasi yang menopang. Mereka memiliki tugas yang menantang di depannya. Untuk bagian Australia, kami akan terus mempraktekkan apa yang kami khotbahkan. Bulan lalu Australia meratifikasi perjanjian maritim yang menetapkan batas laut baru dengan Timor Leste. Ini mengikuti konsiliasi pertama yang diprakarsai di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Ini menunjukkan bahwa PBB dan norma-normanya merupakan inti dari pendekatan berbasis aturan yang kooperatif terhadap tantangan global. Di Pasifik, kami juga meningkatkan. Australia adalah satu-satunya mitra pembangunan terbesar untuk negara-negara Kepulauan Pasifik. Ini adalah respon Aurelia untuk Australia. Konsisten dengan kepentingan nasional kami yang jelas dan komitmen kami kepada keluarga Pasifik kami. Volvo, tujuan akhir kami sederhana, bahwa Pasifik Barat Daya aman secara strategis, stabil secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkelanjutan secara lingkungan. Kerja PBB dalam kemitraan dengan Australia juga telah membantu membangun Pasifik yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Untuk mendukung aksi dan ketahanan perubahan iklim lokal, untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, untuk mendukung peningkatan keberlanjutan dan hasil kesehatan, dan untuk meningkatkan perdamaian regional termasuk melalui proyek dukungan referendum Bougainville. Hari ini saya mengambil kesempatan untuk berbicara tentang tanggapan Australia terhadap tantangan lingkungan global yang besar. Pertama, bagaimana Australia bertindak terhadap Trade Oceans. Australia adalah benua pulau. Australia memiliki yurisdiksi maritim terbesar ketiga di dunia, menentang di Great Southern Ocean hingga Samudra Pasifik dan Hindia yang luas. Lebih dari 85% penduduk Australia tinggal hanya dalam jarak 50 km dari pantai. Masyarakat adat Australia telah berhubung dengan daratan dan laut kita selama lebih dari 65.000 tahun.
Lautan kita menghubungkan Australia dengan dunia. 99% volume perdagangan Australia dilakukan melalui laut dan pada tahun 2025 industri kelautan akan menyumbang sekitar 100 miliar setiap tahun bagi perekonomian kita. Jadi kemakmuran dan keamanan kita bergantung pada hukum yang ditetapkan yang mengatur kebebasan navigasi. Vietnam dulu atau lebih dekat ke rumah, melindungi lautan kita juga merupakan salah satu tantangan lingkungan paling mendesak di dunia. Untuk melindungi lautan kita, Australia berkomitmen untuk memimpin tindakan mendesak untuk mengurangi polusi plastik ini mencekik lautan kita. Untuk mengatasi eksploitasi perikanan kita yang berlebih untuk mencegah perusakan habitat laut dan tentu saja untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa hanya dalam waktu 30 tahun, berat plastik di lautan kita dapat melebihi berat ikan di lautan itu. Baru-baru ini saya mengumumkan bahwa Australia akan melarang ekspor limbah gas plastik dan kami mengantisipasinya mulai tahun 2020. Itu berarti sekitar 1,4 juta ton bahan daur ulang yang potensial. Australia juga memimpin penelitian dan pengembangan praktis dalam daur ulang, mengubah plastik dan kaca daur ulang menjadi jalan memproduksi 100% botol PT daur ulang dan menangkap metana dan limbah untuk menciptakan energi. Teknologi baru hadir secara online dengan potensi untuk mendaur ulang plastik bekas menjadi plastik baru yang berharga. Menciptakan ekonomi plastik sirkular, termasuk bioplastik sejenis. Pengganti plastik yang dapat dikompostkan dan teknologi seperti reaktor hidrokatalitik, teknologi desain inovatif Australia yang mengubah plastik akhir masa pakaian menjadi disolilin dan plastik baru. Inovasi-inovasi ini menunjukkan kepada kita bahwa ekonomi sirkular yang sesungguhnya tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat dicapai dan tentu saja penting. Dan sebagai warga Australia, kami bermaksud untuk membuat lebih banyak. Warga Australia akan menginvestasikan 167 juta melalui pemerintah kami dalam rencana investasi daur ulang Australia. Fokus kami adalah menciptakan lingkungan investasi yang tepat sehingga teknologi baru dapat dikomersialkan, mencegah polusi memasuki lautan kita, dan menciptakan produk baru yang berharga. Australia mendukung panel tingkat tinggi untuk ekonomi laut yang berkelanjutan, dan kami bekerja melalui organisasi maritim internasional untuk mengatasi cara pengiriman berkontribusi terhadap polusi plastik di lautan kita. Australia mendukung kerja G20 pada sampah plastik laut dan visi Samudra Biru Asaka yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri Abe. Kami menjemput kontribusi dan pemimpinan dari bisnis dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini, termasuk Australia sendiri yang berkelok di sekitar lautan. Mekanisme yang dipimpin industri untuk berinvestigasi dalam teknologi daur ulang baru dan mengurangi limbah plastik, serta sungai, pantai, dan lautan dalam skala global sangat penting untuk langkah ke depan. Kita juga harus bertindak untuk menjaga keberlanjutan perikanan kita. Ini berarti menindak penangkapan ikan ilegal. Ada terlalu banyak negara yang berdiri sementara warga negara mereka mencuri mata pencaharian tetangga mereka. Australia bertindak tidak hanya dalam eksus kita sendiri, tetapi membantu keluarga pulau Pasifik kita untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal yang menghabiskan stok ikan penduduk Kepulauan Pasifik, yang mengandalkan itu untuk pekerjaan mereka, untuk pendapatan dan ketahanan pangan mereka. Kami juga telah bekerja sama dengan Indonesia, dan saat mengucapkan selamat kepada Presiden Widodo, kami berkomitmen untuk rencana aksi memerangi penangkapan ikan ilegal di Asia Tenggara, dan kami berterima kasih kepada Indonesia atas kepemimpinan regional mereka. Dan kami bekerja dengan organisasi regional untuk meningkatkan tata kelola perikanan, serta kami menyediakan kapal troll ke 13 negara, didukung oleh pengawasan udara melalui program keamanan maritim Pasifik kami dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, untuk membantu mereka mengawasi penangkapan ikan ilegal dengan kata-kata mereka sendiri. Kami memimpin upaya untuk melestarikan habitat alami dan keanekaragaman hayati, termasuk melalui kemitraan dengan negara lain untuk melindungi burung migran dan habitatnya, dan kami telah bekerja sama keras untuk pemburuan paus Kamboja dan mengakhiri pemburuan paus di Samudra Selatan. Australia membentuk Kemitraan Internasional untuk Karbon Biru pada tahun 2015 dengan tujuan melindungi dan
melayani rawa pasang surut bakau atau rumput laut untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan Great Barrier Reef kami tetap menjadi salah satu area keindahan alam yang paling murni di dunia. Jangan ragu untuk berkunjung. Terumbu karang kami hidup dan tangguh serta dilindungi di bawah rencana pengelolaan terumbu terlengkap di dunia. Komite Warisan Dunia UNESCO telah menemukan bahwa pengelolaan terumbu karang kita di Australia sangat canggih dan dianggap oleh banyak orang sebagai standar emas untuk kawasan lindung laut skala besar. Rencana keberlanjutan jangka panjang 2 miliar terumbu karang Australia 2050 didasarkan pada ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia. Berdasarkan analisis dan pengalaman selama 40 tahun yang didukung oleh pengelolaan otoritas Taman Laut Great Barrier Reef. Dukungan Australia yang berkelanjutan untuk terumbu karang dan ilmu pengetahuan kualitas air akan memastikan bahwa Great Barrier Reef kami tetap akan menjadi salah satu warisan dunia yang dikelola dengan baik di dunia. Sekarang, Australia juga mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim dan kami mendapatkan hasil. Kami berhasil menyeimbangkan tanggung jawab global dengan kebijakan yang masuk akal dan praktis untuk mengamankan lingkungan dan masa depan ekonomi kami. Kritikus internasional Australia dan global tentang perubahan iklim dengan rela mengabaikan atau mungkin mengabaikan pencapaian kami karena faktanya tidak sesuai dengan narasi yang ingin mereka proyeksikan tentang kontribusi kami. Australia hanya bertanggung jawab atas 1,3% emisi global. Australia melakukan bagian kami pada perubahan iklim dan kami menolak saran apapun yang bertentangan. Pada tahun 2020, Australia akan mencapai lebih dari Komite Kyoto kami, mengurangi emisi gas rumah kaca kami sebesar 367 juta ton lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk memenuhi target Kyoto 2020 kami. Sekarang ada beberapa anggota baik di forum ini atau OECD yang dapat membuat klaim ini. Perkiraan terbaru kami menunjukkan bahwa emisi per orang dan intensitas emisi ekonomi kita berada pada level terendah dalam 29 tahun. Pada tahun 2012 diperkirakan Australia akan melepaskan sekitar 693 juta ton emisi pada tahun 2020. Pada tahun 2018, perkiraan ini telah turun menjadi 540 juta ton. Sektor kelistrikan Australia menghasilkan lebih sedikit emisi. Pada tahun hingga Maret 2019, emisi dari reaktor kelistrikan Australia 15,7% lebih rendah daripada puncak yang tercatat pada tahun hingga Juni 2009. Dan sementara kita adalah negara yang kaya sumber daya, penting untuk perhatikan bahwa Australia hanya menyumbang sekitar 5% dari produksi batu bara dunia. Jadi, setelah bertemu dan kami akan melampaui target Kyoto kami, Australia juga akan memenuhi komitmen Paris kami, dan kami mendukungnya. Kami telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% hingga 28% di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030. Ini adalah kontribusi yang kredibel, bertanggung jawab, dan dapat dicapai untuk aksi perubahan iklim global. Ini mewakili separuh dari emisi kami per orang di Australia atau 2/3 pengurangan emisi per unit produk domestik bruto. Di pusat upaya domestik kita adalah rencana solusi iklim senilai $3,5 miliar. Bahwa saya berhasil sebagai Perdana Menteri dalam pemilihan nasional baru-baru ini mendukung proyek-proyek praktis seperti menangkap metana dari limbah, penanaman kembali lahan terdegradasi dan karbon tanah. Melalui rencana solusi iklim, kami mendukung transisi ke energi terbarukan dengan proyek seperti Snowy 2.0, proyek stasiun hidropompa terbesar di belahan dunia selatan, dan kami berinvestasi secara signifikan dalam penelitian dan pengembangan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan keahlian bisnis terbaik untuk mengomersialkan teknologi baru dan mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam jaringan listrik kami. Australia sekarang memiliki investasi per kapita tertinggi dan teknologi energi bersih di manapun di dunia, dan 1 dari 5 rumah tangga Australia memiliki tata surya atap.
Pada tahun 2018, 13,2 miliar dolar diinvestasikan dalam teknologi energi bersih di Australia. Ini membangun di atas perkiraan 10 miliar yang diinvestasikan pada tahun 2017. Dan kami juga melakukan hal yang benar oleh tetangga kami. Kami baru-baru ini berkomitmen untuk menginvestasikan 500 juta dolar Australia lagi selama 5 tahun ke depan dari tahun 2020 untuk perubahan iklim dan ketahanan energi terbarukan di Pasifik. Kami telah memutuskan untuk menginvestasikan ini secara langsung dari dalam program pembangunan energi internasional kami, bukan melalui kontribusi anggaran tambahan untuk dana iklim global Korea. Hal ini memungkinkan kami untuk menargetkan dukungan kami secara langsung ke negara-negara kepulauan Pasifik, memastikan mereka menerima dukungan ini secara langsung dengan lebih cepat waktu dan dengan cara yang lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, hal ini memberikan transparansi yang lebih besar, keadilan dan akuntabilitas bagi pembayar pajak Australia. Siapa yang berhak meminta perhatian dan dukungan dari pemerintah mereka untuk mengatasi tantangan signifikan di dalam negeri, khususnya meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan melalui investasi kami dalam infrastruktur jaringan air nasional kami. Australia juga berkomitmen dengan negara-negara lain untuk protokol Montreal, sebuah perjanjian yang akan membantu melindungi dunia dari pelapisan zona dan akan mengurangi perubahan iklim. Dan protokol Montreal Australia akan lebih mempercepat upaya dan kami akan menggunakan HCFC 60% lebih sedikit daripada yang diizinkan. Saya dapat dengan bangga memberitahu Anda bahwa Australia berada di jalur yang tepat untuk memenuhi komitmen ini dan mendesak semua negara untuk melakukan hal yang sama. Semua ini menampakkan tindakan signifikan dan komprehensif oleh Australia dalam menanggapi tantangan lingkungan terbesar di dunia. Australia tidak berada di bawah ilusi tentang tantangan yang dihadapi kaum global di tahun-tahun mendatang. Dan hari ini saya ingin meyakinkan semua anggota bahwa Australia membawa bobot tersendiri dan lebih seperti yang selalu kita miliki. Kami adalah negara yang murah hati yang memainkan peran kami dan dalam mengamankan masa depan bersama kami, mereformasi aturan tata kelola global yang menetapkan standar umum untuk memastikan konektivitas global di masa depan kita, mencegah konflik pembangunan kapasitas negara-negara berkembang, yang mendukung proyek-proyek kesehatan penting yang melindungi lautan kita dan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim dan mendapatkan hasil. Seperti banyak pemimpin di sini, saya mendapat banyak surat dari anak-anak di Australia yang mengkhawatirkan masa depan mereka. Saya menanggapi mereka dengan sangat serius, dan saya sangat menghormati keprihatinan mereka, dan tentu saja saya menyambut semangat mereka terutama dalam hal lingkungan kita. Dorongan saya adalah selalu berusaha untuk merespons secara positif dan mendorong mereka untuk memperhatikan perspektif Caltech, dan khususnya untuk membangkitkan harapan, untuk memfokuskan pikiran mereka dan mengarahkan energi mereka ke solusi praktis. Hal-hal yang dapat saya lakukan adalah perilaku positif, perilaku yang akan memberikan hasil yang bertahan lama bagi mereka, untuk mendorong mereka untuk belajar lebih banyak tentang teknik, sains, teknologi, dan matematika, karena akan melalui inovasi penelitian suatu perusahaan, bahwa pekerjaan praktis untuk berhasil mengelola tantangan lingkungan kita yang sangat nyatanya tercapai. Kita harus menghormati dan memanfaatkan semangat dan aspirasi generasi muda, dan kita harus waspada terhadap orang lain yang akan berusaha untuk memperumit atau lebih buruk lagi mengeksploitasi kecemasan mereka untuk agenda lain. Kita juga tidak boleh membiarkan kekhawatiran mereka diabaikan atau dikurangi, karena ini juga dapat meningkatkan kecemasan mereka secara tidak perlu. Apa yang akan dilakukan orang tua jika tidak? Anak-anak kita berhak tidak hanya untuk masa depan mereka, tapi juga untuk optimisme mereka. Di atas segalanya, kita harus membiarkan anak-anak kita menjadi anak-anak, mereka anak-anak kita menjadi anak-anak, dan membiarkan mereka remaja kita jadi remaja. Sementara kami bekerja secara positif bersama untuk memberikan solusi praktis bagi mereka dan masa depan mereka. Saya yakin sekali lagi, saat Australia berdiri di sini, bahwa bersama-sama kita memiliki kecerdasan dan kapasitas, serta kemauan untuk mengatasi tantangan yang akan menghalangi kita. Sama seperti mereka yang telah datang sebelum kita di tempat ini telah melakukan hal yang konsisten dengan nilai-nilai yang memungkinkan hal itu terjadi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.